جميع الطلاب المشاركين في هذه الرحلة الطيبة والمباركة إن شاء الله. نحن الآن موجودون جميعا وجالسون جميعا في هذا الساحل الجميل من سواحل سمنب المشهورة، والحمد لله نحن نصل جميعا إلى هذا الساحل. والغرض من هذا كله أننا نريد أن نوجد الأخوة الإسلامية بين طلاب المعاهد الإسلامية. نحن نحتاج إلى توحيد الأمة في هذه الفترة الزمنية. لابد لنا أن نتوحد فيما بيننا. فقبل الجولة بعد قليل جولة أنتم تتجولون إلى هناك. نعم، masna-masna, هذا طالب دار العلوم، هذا طالب دار اللغة، هذا طالب مثلا Puncak، هذا طالب نور السلام، وهكذا. وتتجولون إلى الأماكن الموجودة في هذا المكان. طيب، قبل ذلك أنا أريد أن أبين لكم قليلا بعض الخصائص الخاصة للغة العربية والتي لم توجد في اللغات الأخرى من لغات البشر. الخاصية الأولى أن اللغة العربية خاصية yakni keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Maka kita merasa bangga dan merasa bahagia dengan adanya khususiyah ini. Di antara keistimewaan bahasa Arab itu bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa yang dibutuhkan oleh Al-Quran. Al-Quran yahtaj ila al-lughatil arabiyyah. Wa bil aksi aidan al-lughah al-arabiyyah tahtaj ila al-Quran. Az-zawj yahtaj ila az-zawjah wa az-zawjah tahtaj ila az-zawj. Huma mutalazimani. Kullun minhuma yulazim al-akhar. Bahasa Arab butuh terhadap Al-Quran dan Al-Quran butuh terhadap bahasa Arab. Ini tidak dimiliki oleh bahasa di dunia manapun. Tidak ada, hanya di dalam bahasa Arab saja. Mari kita sedikit perdalam. Bagaimana Al-Quran dikatakan butuh terhadap bahasa Arab? Padahal itu kalamullah, itu wahyu dari Allah. Kok dikatakan butuh? Betul. Karena bahasa Arab merupakan wadah Al-Quran. Jadi sama dengan teh itu butuh terhadap gelas. Teh butuh terhadap gelas. Saya tamsilkan teh itu Quran. Tanpa gelas teh itu tidak berwujud. Tidak punya wujud. Air butuh terhadap wadah. Termasuk bahasa Arab butuh Al-Quran butuh terhadap bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab Al-Quran tak punya wujud. Bidunil lughah al-arabiyyah la wujuda lil Quran abadan. Falidzalika qulna bi anna al-Quran muhtajun ihtiyajan shadidan ila al-lughah al-arabiyyah li anna al-lughah al-arabiyyah hiya wi'a'ul Quran. Hiya ina'ul Quran. Bidunil lughah al-arabiyyah la wujuda lil Quran. Butuhnya Quran terhadap bahasa Arab karena Quran butuh wadah. Tanpa wadah Quran ya hanya pada Allah. Masuk kalamullah min sifatillah hanya ada pada diri Allah saja. Dengan bahasa Arab sifat Allah kalamullah ini nyampe kepada kita. Tentunya melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad terus kepada kita. Alhamdulillah. Terus sekarang sebaliknya, Al-Quran dibutuhkan oleh bahasa Arab. Bahasa Arab butuh terhadap Al-Quran. Mengapa? Karena dengan Al-Quran bahasa Arab bisa terjaga. Banyak bahasa-bahasa ya, yang seusia bahasa Arab sudah tidak ada sekarang karena sama sekali tidak dikokohkan oleh kitab suci Al-Quran. Contoh, ada 3 bahasa yang seusia dengan bahasa Arab. Ini cabang dari bahasa Semit, bahasa Samiyah. Itu. Pertama adalah al-lughah as-Suryaniyah. Jadi dulu ada bahasa namanya terkenal sama dengan bahasa Arab, namanya lughah Suryani, bahasa Suryani.
Kalau kita tanya di mana negara di dunia yang sekarang menggunakan bahasa Suryani, tidak ada. Kan bahasa Suryani sudah punah. Pertama. Yang kedua bahasa Ibrani, tidak ada sekarang. Tak ada di negara di dunia negara yang pakai bahasa Ibrani, tidak ada. Yang ketiga bahasa Arab. Ini dua bahasa yang seusia bahasa Arab sudah tidak ada. Limana? Li'annahuma lam tuqawwa bil Qur'anil Karim. Di Asia itu ada namanya bahasa Sanskerta. Kita punya seorang penulis besar di masa era Majapahit, belum ada Indonesia. Namanya Empu Tantular. Menulis buku namanya buku Sutasoma. Isinya bait-bait syair. Saya buka di Google. Sa'altu Ustadz Google. Al-Alim Al-Allama rahimahullahu ta'ala. Nah, katabtu soalan di Google. Wa qultu katabtu fi su'ali ya Ustadz Google, mata ulifa, abad keberapa buku Sutasoma itu dikarang? Fa'ajaba Google rahimahullahu ta'ala rahmatullah alaih. Langsung Google menjawab bahwa buku Sutasoma dikarang diperkirakan 7 abad yang lalu, 700 tahun yang lalu di era Majapahit. Penulisnya namanya Sutasoma. Nah sekarang kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, silakan kalau nanti pulang ke pondok kalian ambil buku Ibnu Aqil, Syarhul Alfiyah Ibnu Aqil. Langsung di halaman depan di sampulnya itu, lihat itu ada tulisan Ibnu Aqil Al-Mutawaffa. Ibnu Aqil yang wafat sekitar tahun 700 sekian Hijriah. Sekarang abad ke-14 Hijriah. Jadi Ibnu Aqil mengarang kitab pas di Indonesia itu, di Majapahit ini ada buku namanya buku Sutasoma. Itu pas abad itu. Buku Sutasoma sudah tidak dibaca orang. Ibnu Aqil masih dibaca sampai sekarang. Kita masuk ke perpustakaan, cari buku Sutasoma, tidak ada. Mengapa? Karena bahasanya bahasa Sanskerta. Allo Sanskerta hadhihi lam tujad al-an, la wujudullah al-an, wa hiya kanat masyhuratan fi dzalika zaman qabla sab'ati qurun taqriban, kana al-Indonesiun yatahaddatsuna wa yatakallamuna biha. Lakin ala khalas qadin darasat lam tabqa laha illa qissatuha. Tinggal kisahnya saja. Limadha? Li'annaha lam tuqawwa bil Qur'anil Karim. Falimadha quri'a hatta al-an kitab Ibnu Aqil min ta'lifil Imam Ibnu Aqil min asy-Syam wa huwa rajul Syami. Beliau mengarang Syarh Alfiyah itu setelah sekitar 1 abad dari wafatnya Ibnu Malik. Ibnu Malik di Spanyol, di Andalus, di Isbania, mengarang nazam namanya Al-Khulasah. Jumlah baitnya 1000. Bagaimana awalnya? Alamun alafun itu kan? Itu yang dikarang pada sekitar abad ke-7 Hijriah. Karena beliau wafat, lahirnya Ibnu Malik itu pas abad ke-6 Hijriah. Tahun 600 itu dilahirkan. Di mana? Di Spanyol. Nah setelah itu terjadi perang saudara di Spanyol. Terjadi pengusiran umat Islam. Diusir banyak yang mengungsi ke Maroko, ke Syam. Karena kalau tidak mengungsi dibunuh oleh orang Kristen di sana. Nah, setelah sekitar 1 abad setengah dari wafatnya Ibnu Malik, muncullah seorang imam besar Ibnu Aqil di mana? Di Syam. Di saat Spanyol sudah menjadi Kristen lagi, terusir semua ulama orang Islam, terusir. Banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, manusia dibakar kayak sate itu. Betul itu. Kalau kalian baca itu ada buku kenang-kenangan dari Spanyol karangan Profesor Dr. Tontowi, mantan rektor Al-Azhar Mesir. Itu mengarang buku sangat bagus sekali. Kenang-kenangan dari Spanyol, di Keroyak min Isbania min Andalus. Itu manusia dibakar, manusia dibakar. Ulama kalau tidak keluar mati di sana. Termasuk Malik keluar. Terus ada menjadi Kristen sampai sekarang. Spanyol itu. Islam pernah di sana itu sekitar 700 tahun. Setelah itu keluar dari sana dan tidak menyisakan sedikit pun, murni menjadi Kristen sekarang. Dan tetapi sudah mulai dibangun masjid-masjid baru sekarang. Kalau masjid lama jadi gereja langsung, jadi kubah
Kubah itu tidak dihilangkan, kubahnya itu, tapi diberi salib di atas. Biasanya kubah kan ada bulan sabitnya, ya kan? Kalau Istiqlal itu kan kubah terus bulan sabit. Ini enggak, kubah salib. Gitu. Spanyol itu seperti itu. Nah, jadi sekitar abad ke-8 muncul Imam Aqil di mana di Syria sekarang, di Suriah atau Syria, Damaskus itu. Terus memberi syarah Khulasah yang 1000 bait itu. Dan ini terkenal syarahin sampai sekarang. Nah, itu kapan dikarang? Pas sekitar abad ke-7 Hijriah. Pas dengan kalau di era Majapahit pada saat Putat Tular mengarang buku Sutasoma. Buku Sutasoma sudah tidak dibaca orang. Dia ada di museum, tidak ada di perpustakaan. Nah, yang Ibnu Aqil dibaca ila yaumina hadza walhamdulillah. Mengapa? Karena Ibnu Aqil dikarang menggunakan bahasa yang hidup, bahasa yang tak pernah mati dan tidak akan mati selama-lamanya. Li'anna ahlal jannati yatahaddatsuna bil lughatil arabiyyah. Hadhihi lughat dunyawiyyah wa lughat ukhrawiyyah aidan. Wa amma lughatul ukhra fa hiya lughat dunyawiyyah faqat. Wa amma lughal arabiyyah allati takallamna biha al-an walhamdulillah hiya lughatun dunyawiyyatun wa lughatun ukhrawiyyah. Hiya lughatun tabqa tiwala zaman fil akhirah fid dunya wal akhirah. Itulah bahasa yang kita banggakan. Gitu ya. Jadi keistimewaan bahasa Arab itu, Al-Quran butuh terhadap bahasa Arab karena Al-Quran butuh wadah, butuh betul yang betul. Betul Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, sekarang bahasa Arab butuh terhadap Al-Quran. Dengan Quran bahasa Arab menjadi kekal abadi. Semua bahasa-bahasa yang dulu pernah bahasa Latin di Eropa yang sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sudah dipelajari oleh bangsa Eropa. Belum ada bahasa Inggris, belum pada masa itu. Belum ada bahasa Jerman, belum. Yang ada bahasa Latin, Lughah Latin. Terus akhirnya muncullah bangsa Perancis, muncul bahasa Jerman, muncul bahasa Belanda. Karena apa? Karena itu sudah terkotak-kotak. Dulu kan namanya Eropa satu kan, namanya Eropa. Apa bahasanya? Latin, bahasa Latin. Nah, setelah terkotak-kotak sudah muncul bangsa-bangsa seperti itu. Per bangsa itu memunculkan bahasa sendiri-sendiri. Itu semuanya berasal dari bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Asluha minal lughal latiniyah. Lianna lughal latiniyah kanat hiya lughah muwahhada fi Eropa sabiqan alfa sanatin qabla al-miladiyah, qabla al-masahiyah bi alfi sana. Kanat hunaka lughah masyhura ismuha lughah latiniyah. Takallama biha al-Awrubbiyun wal Yunaniyun bal hum yaftakhiruna biha. Bangga dengan bahasa Latin. Tanya sekarang, di mana negara di dunia yang pakai bahasa Latin? Lam tujad daulah fi dunya al-an fi hadha zaman tahaddatsat bil lughah al-latiniyah. Limada? Li'annaha qad indarasat lam tabqa laha illa qissatuha. Sudah punah. Itu pertanyaan saya kepada Google juga itu. Nah, ada kata soalan di Google itu. Ayu daulatin fil alam tahaddas bil lughah latiniyah. Ajaba Google bijawabin sahih. Rahimahullah taala. Ma jawab Google? Lam tujad fid dunya al-an daulatun tatahaddas bil lughah latiniyah. Limadha? Li'annaha qad indarasat. Sudah punah. Tidak ada. Setelah itu saya nanya kepada Google juga. Tanya si Google. Ayu daulatin fid dunya al-an tahaddas bil lughah al-arabiyyah. Fa'ajaba Google, Masya Allah. Al-an kama qala Google rahimahullahu ta'ala, al-an tahaddasat bil lughah al-arabiyyah fusha 15 daulah fid dunya. 15 negara menjadikan bahasa Arab fusha sebagai bahasa kebangsaannya. Bangsa persatuannya adalah bahasa Arab fusha, bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis yang ada nahunya, ada sarafnya, ada balaghah. Nah, ini bahasa Arab yang kalian tampil barusan, inilah bahasanya siapa itu? Nabi Ismail alaihissalam, Ibni Ibrahim. Kalau Ibrahim bahasanya bahasa Ibrani, karena beliau hidup di Palestina. Tapi Siti Hajar dengan Nabi Ismail hidup di Mekah. Di mana rumahnya? Ya Ka'bah itu rumahnya.
Kan Hijr Ismail itu kan ada di setengah lingkaran utaranya Ka'bah itu kan Hijr Ismail. Itu rumah beliau. Inilah pelopor bahasa Arab yang Qur'ani. Yang ada nahunya, ada sarafnya, bukan bahasa Arab amiyah di pasar-pasar itu, bukan. Yang fusha, yang fasihah, yang Qur'aniyah. Itu berasal dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari mana belajar Ismail bahasa fusha ini? Kan mulai sejak bayi belum dibawa dari Palestina ke Mekah dan terus itu sampai wafat di situ. Di mana kuburannya? Di Ka'bah itu. Jadi kalau kita ngambil linggis atau pacul berangkat ke Mekah, ya, masuk saja ke Hijr Ismail itu. Insya Allah ada 2 mayat. Siti Hajar yang masih putih, insya Allah kafannya sampai sekarang sudah 5.000 tahun. Dihitung tuh sekarang ke beliau 5.000 tahun. Dan sekarang ke Ismail itu ke Siti Hajar 5.000 tahun. Andaikan salah seorang dari kalian datang ke Mekah, 2 linggis tuh, pamit sama Raja Salman tuh, mau menggali mayatnya Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ya silakan kalau Salman gali. Salah 1,5 meter, Anda akan melihat 2 mayat yang kafannya masih putih, seperti orang tidur. Dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelopor bahasa Arab. Kalau kita langsung ke Nabi, ke Rasul, itu dalam hadis Rasulullah di Sahih Bukhari disebutkan, awwalu man futiqa lisanuhu bilisanin arabiyyin mubin huwa Ismail alaihissalam. Ada hadisun masyhurun fi Sahih Al-Bukhari. Orang pertama yang difasihkan lidahnya oleh Allah, dia bukan orang Arab, tapi orang non-Arab, orang Palestina, putranya Ibrahim alaihissalam. Inilah manusia pertama yang difasihkan lidahnya oleh Allah sehingga bisa berbahasa Arab yang Quran. Quran belum turun, bahasanya sudah ada pada Ibrahim Ismail alaihissalam. Ismail ini pelopor bahasa Arab. Jadi kembali ke tadi, bahasa Arab butuh terhadap Al-Quran. Dengan Al-Quran bahasa Arab menjadi bahasa kekal abadi, terjaga insyaallah ila yaumil qiyamah. Beruntunglah kalian yang menjadi murid-murid bahasa Arab. Beruntunglah saya guru bahasa Arab. Mengapa beruntung? Karena kalian ke rumah nanti akan punya murid-murid di sana, akan mengajar bahasa Arab kepada murid-murid kalian. Murid kalian nanti akan mengajar lagi ke orang sesudahnya. Kalian sudah wafat, saya sudah wafat. Akan terus berlanjut. Ini bahasa hidup, tidak pernah mati. Tidak pernah mati, tidak pernah mati. Terus ada guru, ada murid, ada guru, ada murid, sampai yaumil qiyamah, hari kiamat. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan beruntung. Beruntung karena insya Allah murid kita akan punya murid juga, muridnya lagi punya murid juga. Terus ini bahasa hidup. Bahasa hidup. Coba 200 tahun dari bahasa Inggris yang ada di London, bahasa Inggris sudah nyampe di Amerika. Tak lama kemudian nyampe juga di Australia. Muncul 3 versi bahasa Inggris. Bahasa Arab tak pernah ada versinya. Mau pintar ya sudah, Ibnu Aqil itu kitabnya. Untuk pemula ya Jurmiyah Isi, itu sudah kitabnya, tidak ada versi-versi. Makanya satu saja bahasa Arab itu, satu saja. Tidak ada versi, tidak ada cabang-cabang. Makanya ini hidup akan hidup terus. Terakhir. Coba nanti kalau kalian masuk di kuliah atau di kelas, tanya kepada guru bahasa Inggris. Pak, yang diajarkan sampean ke kami ini bahasa Inggris versi mana? Versi London, apa versi Amerika, atau versi Australia? Kira-kira jawabannya gurunya apa? Yang saya ajarkan kepada kalian adalah bahasa Inggris versi pasti Amerika. Tak cangkolang ke asli. Pak tina haki asli. Soal adab ya. Coba aslinya kok ditinggal? Kok cabang yang dipelajari? Nah, sekarang saya menanya kepada guru sampean. Mengapa Pak kok tidak diajarkan kepada saya bahasa Inggris yang asli saja, yang London itu saja? Kira-kira apa jawabannya Ustaz sampean? Kira-kira? Karena bahasa itu kemajuannya ikut kemajuan bangsanya. Mana lebih maju bangsa Inggris dengan bangsa Amerika?
Jelas saya memaju bangsa Amerika. Iya itu. Markas teknologi. Markazu al-quwat ad-dunya quwatul alamiyah fi Amerika. Sekarang tidak ada negara yang bisa angkat telunjuk di depan Amerika. Iran, jenderalnya itu yang ahli nuklir ditembakkan 2 tahun yang lalu kan, mati di Irak itu, ditembak mati. Itu langsung perintah dari siapa? Presiden yang sebelumnya, Donald Trump. Langsung tembak langsung mati itu jenderal itu. Apa kata Irak? Saya akan balas Amerika itu. Balasan saya ada 10 macam balasan. Udah, mulai balasan pertama dia langsung meluncurkan itu peluru kendali. Oh ya Allah, kena ke pesawat lagi lewat. Ada pesawat pesawat itu yang biasa penumpang itu kena itu, jatuh mati semua tuh. Iya, penumpangnya, pilotnya, kru pesawatnya mati semua. Tidak nyampe ke Amerika. Jadi pertama kali balas langsung kena ke pesawat lagi lewat. Allahu Akbar. Sudah. Terus dia bersuara, Iran bersuara tetap akan membalas. Langsung Trump langsung ngirim kapal-kapal besar langsung diletakkan di Kuwait. Di sana ada pangkalan perang di Kuwait. Terus di Bahrain, di sekitar Irak itu, di sekitar Iran ditempati pangkalan perang. Begitu Iran tahu bahwa sudah di tetangganya sudah banyak pangkalan perang Amerika, diam sampai sekarang. Yaskut wala yatakallam hatta. Tidak ada negara di dunia yang bisa angkat telunjuk di depan Amerika. Fi hadzal zaman. Ini negara terkuat dalam segala bidang. Nah, bahasa itu kemajuannya ikut kemajuan bangsanya. Jadi walaupun bahasa Inggris versi London itu asli, tapi bangsa Inggris kan kemajuannya di bawahnya Amerika. Tetap orang belajar bahasa Inggris Amerika. Jadi bahasa itu ikut negaranya, ikut bangsanya. Kecuali bahasa Arab, tidak ikut bangsa Arab. Al-lughah al-arabiyyah la tutabi' al-arab. Wa amal Inggrisiyah hiya tutabi' sya'baha wa hiya sya'bul amriki. Karena sya'b al-amriki huwa sya'bul الثقافي الشعب المتطور تطورا جيدا أعلى من الدول الأخرى فاللغة الإنجليزية الأمريكية تتابع شعبها إلا اللغة العربية هي لا تتابع العرب. Tidak ikut bangsa Arab. Kan bangsa Arab sedang lagi perang saudara. Untung bangsa Arab ikut Al-Quran. Jadi bangsa Arab bernaung di balik Al-Quran. Inilah yang menjadi keistimewaan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Semoga pesantren-pesantren yang di dalamnya ada bahasa Arab, ada ilmu-ilmu keislaman, juga ada bahasa Arab, terus dijadikan pesantren yang kekal abadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.